Guys, kalian ngerasa nggak sih, makin belakangan ini harga barang-barang makin lama makin mahal di Indonesia? Mau lu beli beras, mau lu beli minyak, mau lu ngisi bensin, semua makin lama makin mahal. Dan kalian tahu nggak penyebabnya apa? Karena ada inflasi. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sebetulnya sangat penting di dunia makroekonomi, dan kalau nggak ditangani dengan baik, akibatnya bisa fatal, akibatnya bisa jadi krisis moneter. Nah, ini semua hal yang berhubungan dengan mismanajemen makroekonomi, kita tentu harus sangat-sangat kritis. Dan ini adalah contoh kasus yang paling ngeri dan sekarang sedang terjadi, apa? Kesalahan fatal bank sentral dalam mengelola inflasi. Dan lu tahu kenapa ini mengerikan sekali? Karena kejadian ini terjadi di negara terbesar dan terkaya di planet bumi. So, kalau lu penasaran, jangan skip video ini. So, let's check this out. Oke guys, sekarang kita mau membahas tentang makroekonomi, dan ini adalah materi lanjutan dari yang sebelumnya gue udah kasih panjang kali lebar di acara Universitas Padjadjaran kemarin di Bandung. Karena waktunya cuma terbatas, ada bagian slide yang gue nggak sempat tunjukkan sama teman-teman di sana. Nah, teman-teman bisa lihat di sekarang ini, di layar kaca kalian. Ini adalah sambungan dari sana untuk memperjelas bagaimana relasi dunia makroekonomi, inflasi, suku bunga dengan pergerakan investasi kalian. Jadi kita nggak bisa tutup mata dengan makroekonomi, dan ini bagian terpentingnya. Kita mau membicarakan tentang salah urus dunia makroekonomi. Dan contoh yang paling bagus kita akan ambil dari Bank Sentral di Amerika Serikat yang dijuluki sebagai The Fed. So, teman-teman, The Fed itu apa tugasnya? Ya, salah satunya mengontrol inflasi. Sama seperti di Indonesia. Jadi, bagaimana cara mengatur inflasi? Tinggal naik turunin suku bunga. Dan itu sama juga dengan di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke sini, gue mau bilang, The Fed itu baru saja melakukan kesalahan fatal. Kenapa? Karena The Fed terus-menerus naikin suku bunga. Bank Sentral di Amerika Serikat sekarang sudah sampai 5,5%. Dengan harapan apa? Inflasi berkurang. Karena hubungannya begini, ketika inflasi semakin tinggi, untuk menekan inflasi, suku bunga harus dinaikkan. Jadi ketika suku bunga makin naik, inflasi seharusnya berkurang. Suku bunga tambah naik, inflasi berkurang. Secara teoritis seperti itu. Dan ini yang dilakukan oleh The Fed. Tetapi kemudian apa teman-teman? Di bulan Juni 2023, inflasi di Amerika Serikat itu 2,97%. Bulan Juni 2023. Sekarang, masuk ke Juli, Agustus, September, Oktober, ternyata inflasi semakin tinggi. Jadi suku bunga dinaikin terus, ternyata inflasi nggak berkurang, inflasi naik terus. Dari 2,97% naik ke 3%, 3% naik ke 3,5%, sekarang naik ke jadi 3,7%. Artinya apa? Strategi naikin suku bunga itu tidak terbukti bisa menurunkan tingkat inflasi. Bingung? Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Gue akan kasih penjelasan buat teman-teman tentang inflasi dulu. Pada umumnya, inflasi itu diketahui sebagai suatu kondisi ekonomi di mana harga barang itu makin lama makin naik, makin mahal. Itu gampang. Jadi gampang gitu. Jadi inflasi mudahnya apa? Oh, harga barang makin mahal. Now, apakah cuma sampai di situ? Enggak. Inflasi itu ada berbagai jenisnya. Nah, karena ada beberapa jenis inflasi, dan salah satu jenis inflasi yang paling terkenal, itu namanya demand pull inflation. Lalu demand pull inflation atau inflasi yang disebabkan oleh tarikan atas permintaan. Maksudnya apa? Permintaan itu tiba-tiba melonjak. Contohnya begini, satu botol ini harganya Rp10.000. Ada 10 orang yang mau beli botol ini. Dia dijual seharga Rp10.000, gue punya 100 botol. Oke, gue jual 10.000 satu. Bagaimana tiba-tiba kalau seandainya permintaannya jadi 1 juta orang yang mau beli botol ini dalam satu hari. Sementara barangnya gue cuma punya 100. Apa yang terjadi? Gue akan naikin harga barang ini. Kalau nggak laku, nggak ada yang mau beli, satu orang ada masalah nggak? Enggak. Masih ada 999.999 orang lain yang mau beli barang ini. Jadi gue akan naikin terus barang ini, naikin terus. Dan gue tidak akan takut tidak ada yang beli. Kenapa? Karena begitu banyaknya permintaan terhadap barang ini. Nah, yang terjadi di Amerika sama seperti itu. Jadi banyak orang melihat ketika harga barang semakin naik, semakin mahal, harga sewa rumah, harga BBM, harga makanan itu terus naik di Amerika Serikat. Respon yang dilihat oleh The Fed adalah, oh terlalu banyak permintaan. Terus bagaimana caranya The Fed supaya harga barang ini tidak terus naik? Oke, kalau gitu kita harus bikin cara bagaimana supaya orang ini mengurangi belanjanya mereka. Berarti kita harus mengurangi dong peredaran duit di masyarakat. Supaya makin sedikit orang yang pegang duit. Apa yang dia lakukan? Dia naikin suku bunganya. Suku bunga di Amerika Serikat dinaikin terus dengan harapan harga barang ini turun. Apa yang terjadi? Ya,
Pertama, makin banyak orang nabung di bank. Ketika orang makin banyak nabung di bank, bunga bank makin tinggi, namanya juga nabung di bank lebih aman, orang makin males berinvestasi di sektor yang risiko tinggi. Jadi jangan heran, ketika suku bunga deposito terus naik, yang terdampak apa? Bursa efek. Investasi di sektor-sektor yang dianggap sebagai risiko tinggi, orang makin males. Ini bunganya makin tinggi, ngapain? Jadi simpel aja, ketika suku bunga makin tinggi, biasanya secara umum, ya bursa juga semakin turun. Dia berbanding terbalik. Ketika suku bunga rendah, quantitative easing contohnya, ya duit banjir di masyarakat, orang pegang duit banyak, tiba-tiba dia taruh kemana? Ya dia taruh ke investasi lah, mau beli rumah, beli tanah, termasuk beli saham. Itu relasi yang pertama. Nah yang kedua nih, dan ini merupakan kesalahan yang paling fatal. Nah apa yang terjadi ketika suku bunga naik terus? Ya orang makin males belanja. Orang lebih senang duitnya taruh di bank. Akibatnya apa? Ekonomi tidak berputar, ekonomi tidak jalan. Akibatnya makin apa? Makin banyak pengangguran. Dan anehnya, di Amerika Serikat, angkatan kerja tingkat pengangguran, ternyata tingkat pengangguran makin berkurang. Harusnya ini kabar baik dong. Now, ternyata The Fed tidak begitu melihatnya. Dia melihat semakin tinggi tingkat pengangguran itu malah semakin bagus. Kenapa? Karena kalau makin banyak orang yang punya pekerjaan, artinya peredaran duit di masyarakat berkurang apa bertambah? Bertambah. Kalau makin banyak orang punya pekerjaan, makin banyak orang pegang duit, artinya makin rebutan beli barang ini. Artinya jadi makin mahal dong. So, kemudian The Fed punya sesat pikir di sini. Bahwa apa? Kita harus meningkatkan jumlah pengangguran di Amerika Serikat. Itu kesalahan fatal. Kenapa kesalahan fatal? Karena The Fed hanya melihat dari segi demand. Nah, dalam teori inflasi, tadi gue udah bilang, ada begitu banyak jenis inflasi, yang paling populer adalah demandful inflation. Nah, orang suka lupa, dan gue yakin The Fed miss nih di sini nih. Karena mereka hidup di menara gading ya, mereka nggak lihat dunia nyata bahwa ekonomi makin susah, barang makin mahal. Nggak mungkin permintaan itu sebanyak apa yang diimajinasikan oleh orang-orang di bank sentral, itu nggak mungkin, itu salah. Dan ini yang menjebak The Fed, bahwa ada jenis lain dari inflasi, penyebab inflasi. Yang pertama demand pull, nah yang kedua itu namanya cost push. Jadi dorongan dari faktor harga. Harga apa? Bisa karena production cost. Maksudnya apa Pak? Ini harga satu botol naik nih dari 3.000, 5.000, 6.000, 10.000. Dalam teori demand pull itu karena rebutan orang mau belanja. Banyak banget orang yang pengen beli, harganya naik terus. Iya itu betul-betul. Tapi dalam kasus ini kesalahan fatal. Kesalahan fatal kenapa? Karena ternyata barang ini naik dari 3.000, 5.000, 7.000, 10.000. Bukan karena demand-nya banyak, tapi karena production cost-nya yang naik. Nah, ini menjebak nih. Kenapa? Karena kalau production cost-nya yang naik, berarti bukan dengan cara menaikkan suku bunga dong. Ingat ya, semakin tinggi suku bunga, berarti semakin mahal biaya hidup kita. Tadi, makin banyak orang pengangguran. Makin susah ekonomi berputar. Makanya gue respect banget dengan Bank Indonesia, yang udah beberapa kali ya membuat pernyataan mereka menahan suku bunga, karena kebetulan juga cadangan devisa kita juga banyak, karena kita dibantu sama sektor komoditas kita yang ekspor terus dalam bentuk dolar itu. So itu penolong di kita lah, jadi kita punya banyak stok cadangan devisa, hopefully ekspor kita terus tambah. Nah kita ngomong si The Fed ini nih, dia lupa ada salah satu penyebab inflasi itu adalah cost push, jadi karena productionnya makin mahal. Nah ini kejadian di Indonesia, contohnya apa? Di beras. Beras itu bukan karena permintaannya tambah tinggi bro. Harganya naik terus, bukan karena permintaannya tinggi. Gua yakin ya permintaan beras ya segitu-segitu aja. Lu hari ini bisa makan 3 piring sehari. Bukan karena duit lu tiba-tiba banyak, lu makan jadi 10 piring sehari kan? Enggak masuk akal. Jadi manusia normal yang makan 3 piring ya dia makan 3 piring. Bukan karena tiba-tiba penghasilannya naik 10 kali lipat. Karena gaji naik terus, karena tingkat pengangguran berkurang. Karena suku bunga rendah. Orang ngutang ke bank. Tiba-tiba dia punya duit banyak, terus dia belanja 3 piring, jadi 30 piring sehari kan nggak mungkin kan. Artinya apa? Artinya harga beras naik terus karena ada masalah di supply. Ada masalah di biaya produksi. Ada masalah di HPP. Bisa jadi apa? Bisa jadi ada masalah di sektor produksi apa? Susah dapat air, itu satu. Ada masalah di biaya produksi apa? Harga pupuk mahal, harga logistik mahal. Dan itu meningkatkan harga beras ini terus di pasaran. Produksinya juga berkurang. Jadi masalahnya lebih terkonsentrasi di sekitar supply. Now, ini the missing piece-nya. Bahwa relasi antara mismanagement di dunia makroekonomi itu bisa menyebabkan kesalahan fatal dan kerusakan fatal di dalam strategi investasi kamu.
Kenapa? Kamu bisa lihat nanti di Amerika Serikat, selama dia naikin terus suku bunganya, apa yang terjadi? Ekonominya bukan semakin bagus, ekonominya bukan semakin pulih, investasi bukan semakin bagus, enggak. Malah makin turun, makin turun. Logikanya gini, kalau seandainya suku bunga di bank udah 10%, naik nih sampai 10%. Artinya ya, teman-teman kalau KPR, kredit rumah, bunganya makin kecil atau makin naik? Makin naik. Pasti di atas 10%. Artinya apa? Makin banyak orang yang gagal bayar pinjaman. Itu satu. Yang kedua, yang belum minjem pun, belum ngutang ke bank, makin malas juga mau ngutang ke bank. Yaudah deh, gue nggak usah deh ngutang ke bank dulu. Yaudah deh, gue nggak usah ambil KPR dulu karena bunganya lagi mahal. Tunggu deh nanti makin turun. Akibatnya orang nahan duit untuk belanja. Makin nahan, makin banyak developer yang bangkrut, makin banyak usaha kontraktor yang bangkrut, dan gue yakin teman-teman di dunia properti pun udah mulai merasakan jualan properti di Indonesia makin berat. Komen deh di bawah, bener nggak? Now, di Amerika Serikat, ini masalahnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena The Fed melakukan kesalahan fatal. The Fed bercita-cita menciptakan lebih banyak pengangguran untuk menahan peredaran uang. Karena kalau ditahan peredaran uang, harapan mereka, orang makin nahan untuk belanja. Kalau orang makin sedikit yang mau belanja, permintaan semakin sedikit, harusnya harga barangnya makin turun. Artinya inflasinya menurun. Faktanya tidak, dan gue garansi tidak, dan gue yakin The Fed masih akan menaikkan suku bunganya lagi. Kenapa? Karena The Fed telat menyadari bahwa harga barang ini naik bukan karena permintaannya banyak, enggak. Tapi karena biayanya semakin tinggi. Karena ada masalah di supply-nya. Dan ini tercipta, dan ini terbukti ketika teman-teman lihat kemarin, tahun lalu gue pernah bikin video tentang krisis chip di Amerika Serikat, microchip. Sering banget kita bikin videonya. Karena krisis microchip menyebabkan apa? Produksi mobil terganggu. Karena produksi mobil terganggu, sementara permintaan tetap, supply mobil terganggu, akibatnya harga mobil semakin naik. Semakin mahal. Nah, orang merasa semakin tinggi harga mobil itu karena permintaannya banyak, padahal tidak. Semakin tinggi harga mobil karena ada gangguan di supply-nya, ada gangguan di production-nya. So, buat teman-teman, makanya kita sangat appreciate dan penting buat kita terus mencermati ya, karena lu lihat di Indonesia juga, lu percaya nggak kalau gue bilang harga mobil di Indonesia makin lama makin mahal? Dulu lu beli mobil LCGC harga 100 jutaan juga dapet. Sekarang apa iya masih dapet? Makin lama makin mahal. Tapi apa yang dilakukan pemerintah Indonesia, lu lihat, mereka nggak naikin suku bunga terus-terusan gila-gilaan kayak The Fed di Bank Sentral di Amerika Serikat, enggak. Lu lihat ada buktinya gitu, di tahun 2001, 2022, apa yang dilakukan pemerintah? Bukannya naikin bunga, yang dilakukan Bank Sentral justru kasih diskon pajak. Apa? Mereka mencoret PPNBM. Kalau lu beli mobil, disubsidi pajaknya. Jadi lu bisa lebih murah beli mobil ini. Strategi Amerika apa? Oh, kalau harganya makin mahal, bunganya aja dinaikin. Supaya harga barangnya jadi turun. Di Indonesia enggak. Menurut gue inilah hebatnya di Indonesia, dan kita harus appreciate ya. Walaupun kita harus lihat nih, dalam beberapa bulan ke depan, kalau The Fed naikin terus secara drastis, apakah cadangan devisa kita masih cukup? Karena kita bergantung dengan sektor komoditas, hopefully komoditas kita baik-baik saja, sehingga kita dapat penghasilan dolar itu. Tapi kalau tidak ya kita harus siap-siap bikin strategi lain. Tapi sejauh ini, kita bisa lihat contoh yang sangat bagus dari bagaimana pemerintah memanage nih, permintaan mobil dalam kasusnya di Indonesia contohnya. Harganya terus tinggi, tapi cara dia ngurangin ini adalah dengan menghilangkan pajak. PPNBM dikasih insentif, harga mobil jadi lebih murah, lebih terjangkau, penjualan terlindungi. Pak, kenapa nggak dibiarin aja kayak Amerika Serikat misalkan? Atau suku bunganya aja yang dinaikin? Gini bro, kalau harga mobil ini terus naik, dan memang terus naik karena inflasi itu, terus tiba-tiba suku bunga dinaikin lagi, orang ambil kredit kendaraan bermotor, makin mahal apa makin murah? Makin mahal. Kalau orang makin mahal beli kendaraan bermotor, mereka bakal nahan duit, mereka bakal menolak untuk belanja. Akibatnya apa? Ada ratusan ribu, bahkan jutaan kalau lu lihat UMKM yang terlibat di dalam produksi sebuah mobil, spare partnya, komponennya, menggantungkan nyawanya dalam produksi kendaraan bermotor di Indonesia. Kalau seandainya serentak mereka nggak mau beli, karena bunganya tinggi, KKB, kredit kendaraan bermotornya sangat tinggi, mereka nggak mampu cicil, yang terjadi apa? Pabrik-pabrik mobil ini bisa kolaps. Itu bahayanya menaikkan suku bunga terlalu tinggi. Oke Pak, berarti gimana kalau setelah insentif dicabut? Berarti penjualan mobil menurun nggak? Enggak. Ternyata setelah berhasil dijaga nih ekosistemnya, setelah dicabut insentif pajaknya, ternyata industri tetap survive, bahkan sekarang penjualan udah mulai normal kembali. Nah teman-teman, ini bukti nyata nih, bahwa apa? Kita itu nggak serta-merta harus ikut strategi ekonomi dari negara lain, nggak harus. Karena faktanya belum tentu ya orang di Jerman, orang di Belanda, orang di Amerika itu jauh lebih pintar dibanding orang Indonesia.
dan bagaimana kita menavigasi nih perekonomian Indonesia, gua rasa kita sangat mengapresiasi ya bagaimana Indonesia bisa mengontrol inflasinya di dalam satu hal tertentu yang mana ternyata makin terbukti bisa menjaga ekosistem industri khususnya terkait dengan otomotif di tanah air. Now next time selanjutnya yang kita bisa lihat adalah bagaimana insentif ini bisa berlaku di mobil listrik karena masa depan itu mobil listrik. Kita harus bisa jadi eksportir mobil listrik terbesar di dunia karena kita punya baterainya. Hopefully itu bisa terjadi. Dan kalau seandainya itu terjadi, siapa sih yang diuntungkan? Kita semua. Karena tenaga kerja makin banyak yang diserap, sumber daya material untuk membuat sebuah baterai juga dapatnya dari Indonesia. Dan baterai, komponen baterai dalam sebuah mobil itu bisa sampai 40% dari total harga jual mobil. Jadi nilai tambah yang kita punya itu sangat-sangat besar. So teman-teman, sejak pandemi, apalagi sejak perang Ukraina-Rusia, banyak harga-harga barang itu yang makin lama makin naik, makin mahal. Utamanya karena sumber energinya sendiri. Harga minyak dunia itu tinggi. Namun bukan artinya harga barang itu harus terus tinggi, inflasi itu harus terus naik, dan suku bunga harus terus naik. Kenapa? Karena cara mengendalikan inflasi yang disebabkan pasokannya yang terganggu atau bermasalah, itu tidak bisa dilawan dengan memanfaatkan metode kenaikan suku bunga acuan saja. Metode itu hanya akan mematikan perekonomian, karena metode itu hanya dapat mengurangi permintaan. Sementara yang bermasalah adalah supply-nya. Sementara yang bermasalah adalah pasokannya atau supply-nya. So, teman-teman, semoga pelajaran ini memberi kita pengetahuan yang berharga, informasi yang berharga, bagaimana seorang investor itu harus terus melihat bagaimana perkembangan ekonomi yang terjadi di negara lain, bagaimana perkembangan suku bunga The Fed pun akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Dan kita harus monitoring ini, kenapa? Karena kalau seandainya suku bunga nanti makin naik tinggi, gue sedikit pesimis Bank Indonesia masih bisa tahan ya. Mungkin selama 1-2 bulan ke depan masih oke, tapi tahun depan apalagi ada politik. Wah, kita harus lihat nih, babak 2, bagaimana strategi Indonesia bisa bertahan melawan suku bunga The Fed yang terus tinggi yang mengakibatkan nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat. Oke guys, semoga video ini bisa melengkapi pengetahuan kamu khususnya teman-teman di Unpad Bandung kemarin, dan buat teman-teman yang baru nonton video ini sekarang juga bisa melihat bagaimana hubungan antara inflasi dan ada beberapa jenis inflasi ternyata yang tidak bisa dilawan dengan hanya menaikkan suku bunga saja. Ini bisa menciptakan peluang ya dan kabar baik ya buat perusahaan Indonesia yang hobinya ekspor. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong. Artinya, kalau seandainya Bank Amerika Serikat menaikkan terus suku bunganya, perusahaan apa yang akan diuntungkan? Jangan lupa like, share, dan komen di bawah ini. Menurut kamu, emiten apa saja yang diuntungkan kalau rupiah semakin melemah? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.